Saya beralih ke Ame Herman dulu, Ame Ajat. Saya dengar cikal bakal dari adanya Dayak Kenyah Lepok Tukung ini berawal dari sebuah desa terpencil, daerah terpencil di daerah Kalimantan Utara, di Apokayan. Dan ekspansi melakukan penyebaran begitu dengan berjalan kaki selama hampir 2 tahun sampai ke daerah Tabang. Bagaimana cerita di balik hadirnya Dayak Kenyah Lepok Tukung di Kalimantan Timur ini, Amai Herman? Ya, terima kasih Mbak Rahayu, suatu hal yang luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua bahwa kami sesungguhnya dari komunitas Dayak Kenyah Lepok Tukung Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu asal-usulnya itu adalah dari Desa Sungai Barang namanya. Jadi Desa Sungai Barang ini berada di daerah perbatasan Malaysia Indonesia. Itu kurang lebih kalau saat ini ya, kalau ke Malaysia itu hanya 3 jam. Nah, desa tertua disitulah terakhir komunitas Lepok Tukung ini, salah satu suku Dayak Kenyah yang berada di Kalimantan Timur ini, mulai mereka menyebar. Jadi karena dengan kesulitan ekonomi saat itu sangat luar biasa, dan juga dari sisi pendidikan sangat tidak mendukung, sehingga tokoh-tokoh orang tua kita dulu berpikir bahwa kalau begini terus kehidupan tentunya sangat sulit untuk mengembangkan sumber daya manusia dari sisi pendidikan dan peningkatan ekonomi. Kemudian setiap mereka, yang salah satu concern dulu kan hanya garam dan minyak tanah. Dulu apa sekarang minyak tanah itu? Sekarang minyak gas ya istilahnya di sini, itu sekarang udah nggak ada ya. Nah, ini yang menjadi concernnya zaman itu, karena garam itu suatu hal yang sangat mewah dan sulit kita mau mendapat itu. Kemudian kain untuk baju, ini juga karena dulu kita ini kan hidupnya hanya dari alam. Itu dari kulit kayu yang nama kami sebut talun. Talun itu yang dibuat baju. Nah, itulah yang menyebabkan Dayak Kenyah Lepok Tukung ini berpikir bahwa ini harus kita mencari suatu penghidupan yang layak dari segi pendidikan dan perekonomian bisa naik. Nah, itu yang menjadi concern, sehingga mereka berusaha mencari penghidupan di daerah Tabang. Berjalan 2 tahun? Itu kurang lebih. Berjalan kaki tok gitu ya. Naik perahu, naik gunung dengan anak, istri, yang kakek, nenek, semua itu diangkut saat itu. Nah, dengan perjalanan medio tahun 70-an? Sekitar tahun 71 dan 70 ya. Dan ada juga ada yang sebelumnya tahun sekitar 60-an. Saya tahu kurang persis tahunnya. Tapi yang gelombang kedua yang banyak itu adalah di tahun 70-an. Mereka tiba sekitar tahun 72 di Ritan Baru dan Tukung Ritan, Kecamatan Tabang. Disitulah yang gelombang pertama, nanti baru ada gelombang berikutnya lagi setahun 78. Nah, itu juga cukup besar. Itu juga hampir 1 tahun lebih juga mereka berjalan kaki, yang memang tidak bisa dibayangkan karena ada orang tua yang sudah tidak mampu berjalan, gitu ya. Anak-anak harus digendong. Termasuk semua di sebelah kita ini yang digendong waktu itu Amai Ajat ya, benar? Iya, masih kecil. Pak Ajat ini masih kecil. Baru mungkin umur berapa bulan gitu ya. Nah, kalau kami di tahun 78.